Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada satu buah calon bonsai kelapa jenis kelapa sayur hijau ya teman-teman. Nah, dan untuk calon bonsai kelapa ini hasil pengkerdilan daun mode satu daunnya teman-teman, atau satu pelepah. Artinya pengkerdilan ini cara singkat ya teman-teman, cara singkat. Namun saya di sini tidak memakai cara tebas ekstrim, melainkan hanya menyisakan satu daun atau satu pelepah ya teman-teman. Nah, baik teman-teman. Nah, dan untuk kondisinya sudah seperti ini teman-teman. Sudah mengeluarkan daun yang cukup bagus ya teman-teman. Dan untuk daunnya sendiri ini sudah pecah daun walaupun masih belajar ya teman-teman. Dan di sini untuk tunas barunya juga sudah lumayan panjang teman-teman, dan ini sudah waktunya saya untuk merapikan atau merawatnya ya teman-teman. Dengan merapikannya dengan tujuan agar bonsai kelapa kita ini tidak bosan untuk kita lihat atau kita pandang-pandang saat kita santai sambil meminum kopi ya teman-teman. Dan untuk kondisinya, kondisi dari perakaran ini saya masih melakukan groundnya teman-teman, masih melakukan ground, dan sengaja saya panjangkan groundnya seperti ini ya teman-teman, dengan tujuan agar nanti saat kita membuka groundnya ini untuk batok dari bonsai kelapanya akan menggantung ya teman-teman. Kalau kita menggunakan metode lain dengan cara media air, maka kita harus 2 kali pekerjaan. Kemudian kita juga mempunyai resiko kematian pada bonsai kelapanya saat kita pindah media dari media air ke media tanah ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan satu jalur saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita mulai lakukan proses perapiannya ya teman-teman. Dan untuk melakukan perapian atau perawatan pada bonsai kelapa ini, tentu saja di sini saya sudah menyiapkan alatnya ya teman-teman. Tentu saja alatnya kita tidak jauh dari pen carter seperti ini ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, kita akan segera lakukan prosesnya, dan saya harap teman-teman juga dapat menyimak video ini sampai selesai dengan tujuan agar teman-teman dapat mengetahui hasil atau manfaatnya, terutama pada teman-teman pecinta bonsai kelapa yang masih pemula seperti saya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lakukan prosesnya. Nah, dengan langkah awal di sini kita lakukan penyayatan terlebih dahulu ya teman-teman. Penyayatan pada tapis-tapis yang sudah mengering seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya kita ambil dari bagian samping yang sebelahnya. Nah, ini adalah tapis ya teman-teman, tapis yang harus kita buang dengan tujuan agar
calon bonsai kelapa ini akan menghasilkan tunas pelepah yang pendek, juga daun yang kecil ya teman-teman. Sini kita lakukan pemotongan sedikit ya teman-teman. Nah, dan di sini kita juga akan melakukan proses yang sama pada pelepah berikutnya ya teman-teman. Nah, kita putar dan lakukan proses yang sama ya teman-teman. Oh iya teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung atau sudah ikut mendukung channel Nadia Bunga ya. Dan saya harap untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan video ini, saya harap teman-teman juga dapat ikut bergabung untuk saling mendukung ya teman-teman, dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan juga tombol ke atasnya ya teman-teman, atau tekan tombol like-nya. Nah baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Untuk tapis ini ya teman-teman, tapis ini saya tidak akan membuangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kenapa? Karena tapis ini akan saya gunakan untuk melapisi bonggol yang masih muda ya teman-teman, yang masih putih seperti ini. Jadi di sini saya nanti kemudian saya akan menutupnya kembali seperti ini teman-teman ya. Dan di sini saya hanya sedikit merapikannya saja. Nah kemudian di sini untuk apa namanya tunasnya ini teman-teman ya, tunas ini sudah keluar ya, dan lumayan tinggi seperti ini teman-teman. Nah jadi di sini saya juga akan melakukan proses penyayatan tapisnya ya teman-teman. Nah sayatan tapis ini berguna untuk mengecilkan apa namanya pelepah, dan juga mengecilkan daun bonsai kelapa yang barunya teman-teman. Karena kalau tapis ini tidak kita buang, maka daunnya akan terus tumbuh ya teman-teman, sehingga akan membesar, dan untuk pelepahnya juga akan terus menjulang tinggi teman-teman. Jadi di sini kita harus melakukan proses penyayatan pada tapisnya teman-teman. Nah, kita lakukan seperti ini saja teman-teman. Kita lakukan penyayatan sedikit ya. Dan kita bisa lakukan perenggangan seperti ini ya teman-teman. Nah sedikit perenggangan untuk memudahkan kita mengambil tapisnya teman-teman. Nah karena ini masih putih ya teman-teman, jadi menandakan bahwa
dari pelepah yang atau tunas yang baru ini masih sangat rawan untuk rusak atau patah ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menutupnya kembali ya dengan tapis yang baru saja kita rapikan ya teman-teman, atau kita sayat. Kita lakukan seperti ini teman-teman, untuk pengamanannya, untuk jaga-jaga agar daun yang baru ini tidak rusak atau tidak mudah patah ya teman-teman. Nah baiklah teman-teman, saya rasa ini cukup dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, terutama untuk para pecinta bonsai kelapa yang masih pemula seperti saya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.